perbedaan cara belajar. Betul, belajar matematika dengan bahasa Indonesia. Kalau matematika itu kan lebih ke ngapal ya. Kalau aku boleh nggak sih? Boleh dong. Nah, matematika itu ada cara ngapalnya sendiri kalau buat aku, terutama rumus. Nah, tadi kan pertanyaannya itu kan tentang perbedaan cara belajar matematika sama bahasa Indonesia. Kalau buat aku di matematika itu kan lebih ke rumus, ngahafal. Aku pengen ngasih sedikit tips buat ngapal. Menurut aku cara ngapal itu semakin aneh enggak sih, lebih ke aku buat itu jadi sebuah cerita yang aneh. Karena semakin aneh cerita itu semakin aku nyangkut di otak. Ya nggak sih, Bu? Kalau kita, iya kan Ki? Kayak ngapal itu tipenya Nuril kayak begitu. Iya, jadi kayak rumus semakin aku buat itu jadi aneh, semakin jadi cerita yang aneh, semakin aku nyangkut. Atau kalau rumusnya pendek, aku bikin itu jadi sebuah kata. Kayak misal rumus kubus itu kan S pangkat 3 S kali S kali S. Nah, cara aku ngapalnya itu emang itu kan simple. Tapi menurut aku sewaktu-waktu kita bakal lupa. Kalau lagi ada di kondisi yang ya bikin kita lupa lah. Nah, cara aku ngapalnya itu dengan bikin itu jadi sebuah kata. S pangkat 3 jadi Siti. Jadi aku ingetin tuh Siti. Gitu kan masih 3. Iya, Siti. Nah, S ini S, si ini S, T itu 3. Jadi kayak gitu nyangkut dia aku Bu. Kayak rumus kubus itu Siti. Perumpamaan. Iya gitu. Jadi aku bikin seaneh mungkin supaya nyangkut di otak. Nah, kalau bahasa Indonesia itu cara belajarnya aku nikmatin. Itu kan lebih ke soal cerita ya Bu. Iya. Dan soal cerita itu kan menarik ya kalau kita nikmatin gitu. Apalagi yang suka baca novel. Iya, benar Bu gitu. Pasti dia seneng bacanya. Cuma kalau yang nggak suka ya dia akan bosen. Iya, cepet bosen. Kuncinya di baca aja sih. Literasi. Iya, literasi itu penting. Naikin literasi. Bagus keren. Berarti emang ada perumpamaan yang kalau Nuril dibikin perumpamaan. Emang kalau belajar itu kan kita yang tahu ya, kita moodnya tuh di mana, caranya di mana. Benar Bu. Beruntungnya Nuril bisa ngepolanya, bikin dari yang rumit tadi biar jadi mudah gimana nih gitu. Akhirnya dibikinlah singkatan-singkatan. Keren Nuril. Ini pelajaran nih buat teman-teman yang lain dan jadi bisa juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ujian bahasa Indonesia kan butuh fokus yang tinggi ya. Iya. Benar nggak sih? Kalian ngerasa nggak sih waktu baca soal tuh kayak pegel banget matanya? Ingat nggak di kelas 9B kita pernah bahas soal yang sampai Oh iya Bu, pusing ngeliat layar. Betul, ngeliat layar, ngeliat yang apa sih soalnya yang Soalnya teks semua Bu, bahasa Indonesia tuh. Menurut kalian gimana tuh triknya? Mengendalikan fokusnya. Mengendalikan fokusnya. Pasti kan kalian ada rasa pegel banget nih mata, baca mulu gitu. Apalagi kan itu pakai layar monitor kan. Gimana kalian? Nuril gimana Nuril? Kalau dari aku setiap soal cerita itu dibayangin kan Bu, karena semakin bayangin semakin fokus. Nah, selama ngebayangin aku nikmatin juga tuh ceritanya gitu, yang kayak tadi aku bilang buat ngandalin fokusnya. Nah, itu juga ada triknya yang kayak pernah Ibu bilang. Itu cara kita tetap fokus itu nggak harus selalu baca semua teksnya. Cukup cari kata kuncinya sesuai sama soalnya. Jadi kita baca dulu soalnya, habis itu kita cari kata kuncinya di teksnya gitu. Kata siapa itu? Kata guru bahasa Indonesia SMP Nurul Falah. Boleh. Enggak apa-apa Bu. Kalau dia gimana Kia? Kalau aku sama juga kayak Nuril, kayak divisualisasikan gitu. Aku juga termasuk orang yang suka baca novel gitu. Kadang ada aplikasinya. Webtoon. Bukan, ada lagi. Ya terus juga sebelumnya kita ningkatin literasi dulu. Iya benar. Betul bagus. Berarti emang disiapkan benar-benar. Iya. Enjoy gitu pokoknya. Iya benar, dinikmatin ya. Emang harus benar Nuril, harus dinikmatin segala sesuatunya. Kalau kita udah ngerasa berat, ngerasa itu jadi beban. Ya terus juga terpaku sama waktu. Bener. Ujiannya. Betul.
betul. Malah dipikirin nggak kelar-kelar. Iya. Justru kita ngabisin waktu tuh. Ya udah nikmatin aja, sama kayak hidup ya. Iya, bener banget Bu. Kayak hidup. Tapi saya mau iklan dulu dong. Boleh. Iya, cita-citanya mau jadi apa Kia? Aku cita-citanya jadi seniman. Seniman. Karena emang dia kreatif ya. Iya, kreatif orangnya. Kreatif. Pernah ikut lomba gambar juga ya bulan puasa waktu itu. Imajinasinya tinggi Kia ini. Keren. Bagus-bagus Ki. Bagus. Pengolahan katanya juga bagus karena sering baca. Balik lagi ke literasi. Orang yang sering literasi, semakin banyak bacaan yang dibaca, semakin banyak kamu tahu tentang dunia. Benar. Makanya kan ada istilahnya membuka jendela dunia. Iya, betul Bu. Memang benar. Kadang kalau kita lagi baca tuh tanpa sadar otak kita lagi average ya Bu. Lagi berkembang. Betul. Kita harus berkembang. Makanya harus banyak-banyak baca. Dari bacaan itulah nanti kita bisa tahu nih kemampuan diri kita sampai mana. Benar-benar Nuril. Keren. Kalau Nuril gimana Nuril? Tadi pertanyaannya apa Bu? Oh, cita-cita ya. Cita-cita apa? Cita-cita aku jadi psikolog. Seni memahami orang lain. Kenapa mau jadi psikolog Nuril? Karena psikolog itu kan karena aku pengen lebih kenal sama manusia. Aku pengen tahu gimana cara manusia itu berpikir gitu, cara mereka berperilaku gitu, cara mereka interaksi sama orang lain gitu. Karena kita hidup kan selalu berdampingan sama manusia. Ya karena kita makhluk sosial. Iya, kita selalu hidup secara berdampingan, kita selalu butuh manusia. Jadi aku pengen tahu gimana sih cara memahamin manusia itu, termasuk diri aku sendiri. Itu jangan lupa poinnya. Iya, termasuk diri aku sendiri. Karena yang bisa memahami diri kita ya cuma diri kita sendiri. Orang lain belum tentu bisa paham. Kita yang tahu batasan kita lagi sedih, kita lagi terluka. Kita boleh kehilangan orang lain sebanyak apapun, tapi kita jangan sampai kehilangan diri sendiri. Bener, dalam banget nih. Dalamnya Dalam. gitu. Tapi bagus, Nuril cita-citanya bagus, memahami orang lain, karena mungkin yang Nuril pikirkan banyak orang-orang yang putus asa. Iya, benar Bu. Mengungkapkan perasaan gitu. Betul. Kadang orang-orang nggak tahu di mana tempat dia buat bercerita, bahkan dia juga nggak kenalin dirinya sendiri. Ada yang sampai ngakhirin hidupnya. Iya guys. Nggak sedikit kan? Banyak orang-orang yang mengakhiri hidup hanya karena dia merasa tidak ada orang yang bisa memahaminya. Makanya sebenarnya sebelum kita memahami orang lain, ada baiknya kita pahami diri. Iya, jangan sampai kehilangan diri kalian lah ibaratnya. Karena 1001 loh ada yang paham sama kita. Sesederhana kita meneteskan air mata, itu juga nggak banyak yang akan nanya kamu kenapa gitu. Iya, benar Ya kan? Bu, benar. Nggak banyak, dan bahkan mungkin nggak ada. Karena kenapa? Yang tahu diri kita ya diri. Kapan kita capek, kapan kita lagi butuh sendiri, kapan kita lagi butuh bahagia, nah itu kita yang ngerasain. Jadi pahami diri sendiri. Benar Bu. Kalau emang kita lagi pengen istirahat, ya udah istirahat aja gitu. Coba pahami diri sendiri, jangan dipaksa. Karena kalau kita paksa, nggak apa ya? Kalau menurut saya nggak akan kena apa yang kita lakuin, juga lebih nggak efektif ya. Oh iya, segala apapun. Kayak belajar deh, kamu udah capek dipaksa belajar. Benar. Kira masuk nggak? Enggak produktif. Baca fokusnya hilang. Betul, butuh ketenangan, butuh yang rileks. Kalau nggak kita bisa lakuin hobi dulu gitu. Iya. Yang disukai. Betul. Hal-hal yang disuka. Makanya sebenarnya gaya belajar kan bisa dibalut dengan hal-hal yang kita sukain ya. Iya. Bisa yang Ada yang dari video. betul, Yang dengerin Musik. benar. Ada metode audio visual, mungkin yang visual doang, mungkin ditutor sebaya dengan temennya. Oh, iya. Makanya kan di bahasa Indonesia saya selalu menerapkan metode pembelajaran itu nggak itu aja. Bermacam-macam ya, beragam. Iya, presentasi yang nggak bisa, saya cari lagi metode yang lain. Dengan cara apa nih? Bikin video. Ternyata karena ada anak yang nggak berani maju presentasi di depan teman-temannya. Ternyata ketika di depan layar handphone berani, bagus malah. Nah yang kayak gitu-gitu kan berarti kita nih harus jauh lebih bisa ngebuka
kemampuan anak ini di mana sih kalau iya. kalau saya. Kadang nih kalau kamu tahu ya, kadang guru itu menunjuk kamu untuk maju bukan karena dia mau memaksamu, tapi dia tahu kalau kamu punya potensi itu. Oh iya Bu. Gitu. Bahkan ketika kamu nggak bisa nemuin potensi kamu, guru udah tahu kamu punya potensi gitu. Guru ngajak bahkan mendorong kamu untuk nemuin potensi yang kamu punya gitu. Makanya kalau disuruh presentasi maju. Ih, nah tuh dengerin kelas 8 lo setuju? Kita kan udah lulus ya? Iya. Oh gitu. Enggak. SMA-nya. Tapi kalian juga bukan yang suka presentasi juga. Iya, benar. Apalagi Kia ini kan orangnya introvert. Tapi Kia introvert keren, bagus. Benar-benar. Ketika dikasih kesempatan, ya silakan maju. Nggak yang bu saya nggak bisa. Enggak, ini saya yang bangga sama dia. Kalau Nuril kan tanpa saya suruh, bu, gitu. Ya kan mau mencobanya, jiwa mau mencobanya bagus. Iya, Nuril. Keren. extrovert. Tapi dia pertama kali maju saya yang suruh. Iya. Iya, aku ingat sih. Belum berani kelas 8, baru banget di pembelajaran bahasa Indonesia ketemu saya, tiba-tiba langsung Nuril silakan maju. Itu membekas banget sih Bu, sumpah di aku. Karena bener-bener ngebuka langkah aku banget. Awalnya aku tuh mikir public speaking itu kayak bukan not passion lah gitu. Kayak aku ngerasa itu bukan bidang Common aku. gitu ya. Iya, kayak aku ngerasa ya udah aku nggak akan terlalu menguasai itu, nggak akan bener-bener nekanin hal itu di diri aku karena aku ngerasa Bahkan kamu nggak sadar kalau kamu punya kemampuan. iya gitu Bu. Ya udah karena hari itu tuh dan menurut aku itu bukan cuma karena aku bagus tapi karena apresiasi diri yang wah bener.